Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Setiawan selaku dosen pembimbing mata kuliah Kebank Sentralan dan OJK dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indah Suci Rahmawati dengan NIM 205231335, Ika Dina Rofika dengan NIM 205231336, dan Yulia Budiarti dengan NIM 205231337. Presentasi ini akan dilakukan secara online. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengikuti dan semoga video ini mudah dipahami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor real melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Sektor keuangan terdiri dari berbagai macam industri, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan efek, dan lain sebagainya. Sektor ini merupakan darah dari ekonomi karena pusat tempat arus uang berputar. Efektivitas kebijakan moneter yaitu sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral, apapun bentuknya, memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Dalam arti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan moneter bermanfaat untuk menurunkan laju inflasi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan nilai tukar. Sebagai tolak ukur stabilitas moneter diantaranya, laju inflasi pada tingkat yang cukup rendah, suku bunga pada tingkat wajar, nilai tukar rupiah yang realistis, ekspektasi masyarakat terhadap moneter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang pertama, peran kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan makroprudensial memiliki peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output. Ada dua dimensi penting dari kebijakan makroprudensial, yaitu dimensi waktu atau time series dan dimensi antar sektor atau cross section. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Namun, menjaga stabilitas harga tidaklah cukup untuk menjamin tercapainya stabilitas makroekonomi, karena sistem keuangan yang berperilaku prosiklikal menyebabkan fluktuasi perekonomian yang berlebihan. Instrumen regulasi makroprudensial yang dirancang untuk melakukan counter cyclical dapat digunakan dalam mengatasi prosiklikalitas dan mendukung kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Bauran instrumen kebijakan. Tujuan bauran instrumen. Bauran instrumen memitigasi ketidaksempurnaan pasar seperti kesehatan perbankan, likuiditas pasar uang, hingga gejolak pasar yang berlebihan. Kemudian tujuannya yaitu 1. Untuk menjamin pencapaian tujuan pengendalian moneter dalam mengatasi gejolak yang mengganggu permintaan dan penawaran reserve bank-bank. Kemudian 2. Untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi instrumen dan prosedur operasi sejalan dengan kendala kelembagaan yang mempengaruhi bekerjanya suatu instrumen. 3. Untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan lain yang dianggap penting dan sekaligus mendorong bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. 4. Untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kebijakan ekonomi makro, terutama tipe rezim moneter dan nilai tukar.
Gambar tersebut merupakan bagan permasalahan dan variasi respon bauran kebijakan. Kompleksitas permasalahan akibat krisis keuangan global 2008-2009 menjadikan peningkatan kadar peran kebijakan moneter, yang tidak hanya terkait dengan stabilitas moneter, namun juga memperhitungkan stabilitas sistem keuangan. Variasi respon bauran kebijakan yang digunakan dalam strategi kebijakan untuk mengelola capital inflow atau external imbalance adalah instrumen moneter yaitu intervensi valuta asing, serta instrumen makroprudensial yaitu reserve requirement dan net foreign position. Kemudian dalam strategi kebijakan pengendalian likuiditas atau internal imbalance adalah instrumen moneter yaitu suku bunga, serta instrumen makroprudensial yaitu reserve requirement, loan to value ratio, dan aturan perkreditan. Aspek teknis dalam implementasi. A. Sinyal yang perlu direspon. Dalam perspektif forward-looking, respon kebijakan diarahkan untuk mengantisipasi sinyal potensi gangguan pada keseimbangan makroekonomi. Beberapa indikator atau analisis dapat digunakan sebagai early warning system. Contoh, indikator ketahanan sistem keuangan, indikator ketahanan makroekonomi, indikator risiko sistemik. Kemudian ketepatan respon kebijakan bergantung pada kinerja indikator dalam memprediksi kemungkinan ketidakseimbangan makroekonomi. Indikator tersebut juga tidak mudah untuk dikonstruksi. Contoh, sulit mengetahui kapan tren pertumbuhan kredit akan mengganggu keseimbangan ekonomi. B. Karakteristik respon. Perumusan kebijakan makroprudensial mempertimbangkan apakah respon akan menggunakan sebuah aturan atau diskresi, atau rules versus direction, dan akan ada trade-off antara keduanya. Untuk rules, yaitu memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan kredibilitas kepada bank sentral, namun terlalu kaku untuk merespon perubahan struktural maupun ketidakpastian dalam pasar keuangan. Kemudian untuk direction, yaitu memberi ruang gerak bagi bank sentral untuk melihat dampak kebijakan terhadap sistem keuangan dan perekonomian serta melakukan penyesuaian pendekatan, namun menimbulkan ketidakpastian sehingga pelaku pasar cenderung berhati-hati dengan menjaga rasio modal melebihi yang diperlukan sehingga biaya kredit menjadi mahal dan mendorong terjadinya forbearance jika keputusan tidak populer harus diambil. C. Timing implementasi dan prosiklikalitas. Timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi penting untuk diperhatikan. Hal ini antara lain karena suatu peraturan makroprudensial seringkali bersifat prosiklikal. Sejumlah isu lain yang berkaitan dengan penerapan kerangka makroprudensial yang bersifat countersiklikal. Kemudian terkait dengan beberapa bobot yang diberikan pada upaya menstabilkan siklus ekonomi, misalnya GDP, dibandingkan dengan upaya untuk mengelola siklus sektor keuangan, misalnya kredit dan harga aset. Kemudian terkait dengan siapa yang harus menilai siklus atau sektor publik atau swasta, sebagaimana diketahui, siklus ekonomi bersifat unobservable dan metode untuk memperkirakannya terkait dengan banyak ketidakpastian. Untuk itu, keberagaman pendapat dimungkinkan terjadi. Kemudian ketepatan waktu, tindakan, dan rasio kehati-hatian harus tetap atau bergerak dengan siklus. Sebuah solusi adalah dengan menetapkan kisaran stabilitas yang cukup lebar untuk target GDP misalnya. Dengan demikian, perubahan suatu ketentuan untuk mengelola siklus dilakukan hanya ketika target berada di luar koridor. Selanjutnya yang D, efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan. Yang pertama, efektivitas instrumen kebijakan akan mempengaruhi kalibrasi pilihan langkah kebijakan yang sesuai. Yang kedua, kebijakan makroprudensial belum memiliki kerangka teoritis sehingga ketidakpastian dari dampak suatu instrumen membuat bank sentral perlu bersikap pragmatis dalam penggunaannya. Menurut Barrel et al. Tahun 2013, studi kasus negara OECD, kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk mengatasi resiko ekonomi makro di perbankan sekaligus menurunkan probabilitas terjadinya krisis. Sedangkan menurut Antipa et al. Tahun 2011, studi kasus Inggris dan AS, kebijakan makroprudensial
efektif untuk mengelola smoothing siklus kredit dan mencegah dampak krisis keuangan global yang lebih dalam. Komunikasi kebijakan. Yang pertama, sulitnya menyampaikan pesan kepada pasar bahaya berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik. Perlu komunikasi yang persuasif tentang menjaga stabilitas jangka panjang. Yang kedua, komunikasi kebijakan moneter perlu menyesuaikan dengan dinamika sistem keuangan yang sedang terjadi. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi di masa depan yang sangat tinggi, terutama selama periode turning point dalam siklus ekonomi, merupakan tantangan bagi komunikasi kebijakan. Implikasi pada mandat kebijakan Bank Sentral. Penyesuaian mandat dan konsekuensinya pada tata kelola kebijakan. Bank Sentral selain harus menjaga stabilitas perekonomian juga harus menempatkan stabilitas sistem keuangan agar tidak terjadi krisis yang disebabkan risiko sistemik serta resolusi sistem keuangan jika terjadi krisis. Terdapat beberapa alasan yang mendasari komplikasi pada tata kelola kebijakan Bank Sentral menurut Crockett tahun 2010. Yang pertama, belum adanya pemahaman terhadap tujuan stabilitas keuangan yang tegas atau unik dan terkuantifikasi sebagaimana yang dipahami pada tujuan stabilitas harga. Yang kedua, tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada dasarnya bersifat multidimensi. Yang ketiga, keputusan terkait dengan stabilitas sistem keuangan cenderung sensitif secara politis dibandingkan dengan stabilitas moneter. Alternatif menempatkan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada kerangka kebijakan moneter. Yang pertama, menjadikan stabilitas harga sebagai unsur utama dengan perluasan, yaitu mengakomodasi indikator kestabilan keuangan memiliki horizon forward looking yang panjang. Yang kedua, menetapkan pengelola stabilitas sistem keuangan sebagai salah satu mandat kebijakan moneter di samping menjaga stabilitas harga. Mandat pelaksanaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, yaitu Bank Sentral memerlukan instrumen pengawasan makroprudensial dan pengawasan mikroprudensial. Yang pertama, pengawasan makroprudensial memantau indikator-indikator makro untuk memitigasi resiko terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi real serta resiko sistemik keuangan. Yang kedua, pengawasan mikroprudensial untuk menjaga kesehatan institusi keuangan. Selanjutnya, kesinambungan arus pertukaran informasi antara pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial sangat penting, mengingat fungsi keduanya bersifat komplement. Kejelasan mandat dalam penanganan krisis. Yang pertama, resolusi sistem keuangan selalu membutuhkan anggaran pemerintah atau dana publik dalam jumlah yang besar dan membutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif. Yang kedua, pelonggaran hukum atau regulatory forbearance juga dilakukan dalam resolusi krisis untuk pemulihan sistem perbankan secara perlahan ke arah penerapan yang makin ketat. Yang ketiga, Indonesia dalam menangani krisis melibatkan tripartite, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan DPR yang memiliki kompleksitas tersendiri. Demikian presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada kurang